Saya Imade Angatnya Putra dengan 3 digit NIM terakhir 036. Nah, di sini saya menggunakan probandus wanita karena tidak ada probandus pria, di mana saya akan membayangkan probandus wanita ini sebagai pria. Sebelumnya saya akan melakukan tindakan safety terlebih dahulu. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Dok. Perkenalkan, saya dengan Dr. Angga, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Komang. Pak Komang, umurnya berapa Pak? 65 tahun. 65 tahun, alamatnya di mana? Di Karangasem Dok. Pekerjaannya sebagai apa Pak? Sebagai buruh bangunan. Buruh bangunan. Mohon maaf sebelumnya Pak, Pak Komang sudah menikah atau belum? Sudah Dok. Sudah menikah. Nah baik Pak Komang kemarin dengan keluhan apa Pak? Nyeri dada Dok. Nyeri dada. Nah nyerinya itu pada dada kiri saja Pak? Iya Dok, di dada kiri kemudian tembus ke bahu, ke rahang sampai ke lengan kiri Dok. Oh, artinya nyeri dadanya menjalar ke bahu, rahang dan juga lengan kiri. Nah nyerinya itu dirasakan sejak kapan? Sejak 4 jam yang lalu Dok. Sejak 4 jam yang lalu. Nah nyerinya itu apakah pernah bertambah ringan Pak? Atau Bapak pada waktu Bapak istirahat nyeri itu bertambah ringan? Tidak Dok, pada saat saya beristirahat nyerinya tidak bertambah ringan. Tidak bertambah ringan. Nah nyerinya itu bertambah berat pada waktu kapan Pak? Pada saat saya beraktivitas Dok. Beraktivitas dia bertambah berat nyerinya. Nah sebelumnya Bapak sudah pernah mengalami hal yang sama Pak? Belum pernah, ini pertama kali Dok. Ini pertama kali. Mohon maaf sebelumnya Pak, apakah Bapak memiliki riwayat penyakit kronis? Ada Dok, hipertensi dan diabetes. Hipertensi dan diabetes, apakah itu terkontrol Pak atau tidak? Tidak Dok. Sejak kapan itu? Sejak 6 bulan yang lalu. Sejak 6 bulan yang lalu. Bapak ada riwayat merokok Pak atau minum-minum? Merokok Dok, tapi jarang-jarang. Tapi jarang-jarang. Nah baik Pak, sebelumnya Bapak sudah pernah mengobati nyerinya? Sudah Dok, saya minum obat tetapi tidak hilang nyeri. Obatnya apa Pak? Paracetamol Dok. Paracetamol, tidak hilang nyerinya juga Pak ya? Iya. Nah baik, untuk keluarga Bapak apakah ada yang mengalami keluhan yang sama? Ada Dok, paman saya. Paman Bapak, nah itu apa Pak, memiliki riwayat apa? Paman saya meninggal pada saat usia 55 tahun karena serangan jantung Dok. Meninggal karena serangan jantung. Nah baik Bapak, untuk menegakkan diagnosis saya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Mungkin saya sedikit tidak nyaman Pak ya, karena Bapak harus membuka bajunya. Nah sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk saya periksa? Bersedia Dok. Baiklah, kalau Bapak bersedia untuk saya periksa, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, yang dimana saya akan melakukan inspeksi dulu atau melihat secara langsung pada bagian dada Bapak. Nah di sini dari pemeriksaan inspeksi itu hasilnya normal Pak ya, saya tidak menemukan adanya kelainan. Kemudian pada pemeriksaan palpasi itu saya juga tidak menemukan adanya kelainan, hasilnya normal. Kemudian pada pemeriksaan perkusi itu juga hasilnya normal, batas jantung Bapak itu masih dalam batas normal. Kemudian pada pemeriksaan auskultasi itu setelah saya dengarkan suara jantungnya, itu bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 itu normal, reguler. Kemudian tunggal juga, saya tidak menemukan ada suara galup ataupun murmur. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan penunjang Pak ya, yaitu dengan pemeriksaan EKG. Nah di sini untuk pemeriksaan EKG, sini sudah didapatkan hasil dari pemeriksaan EKG, dan di sini saya akan melakukan interpretasi dari hasil EKG. Nah untuk yang pertama, di sini saya akan menilai irama dari pasien EKG pasien. Nah di sini untuk iramanya, di sini saya temukan ada gelombang P pada lead 1, lead 2 dan juga VF, di mana gelombang P-nya itu positif. Kemudian diikuti dengan kiars kompleks dan juga positif juga nilainya, dan juga untuk iramanya di sini teratur, di mana saya duga untuk irama dari jantung pasien itu merupakan irama sinus, merupakan irama normal. Kemudian di sini untuk frekuensi dari denyut jantung pasien itu saya akan menghitung dengan metode atau dengan rumus 300 dibagi jarak R ke R, di mana di sini saya temukan adanya kurang lebih 4 kotak kecil, itu kurang lebih dari frekuensi denyut jantung pasien itu senilai 75 kali per menit, itu artinya normal. Kemudian untuk aksis dari pasien, di sini saya akan melihat pada lead 1 itu QRS-nya positif, kemudian pada AVF juga positif, di mana aksisnya adalah normal. Kemudian untuk transitional zone, di sini saya akan melihat di mana adanya gelombang bifasik. Di sini saya temukan adanya gelombang bifasik pada lead V3, di mana itu tandanya normal. Kemudian di sini saya akan menilai durasi dari gelombang P. Nah untuk gelombang P, di sini saya akan nilai di lead 2 itu kurang lebih ada 3 kotak kecil, di mana untuk durasinya itu 0,12 second, artinya normal. Kemudian amplitudonya itu ada 2 kotak kecil, di mana amplitudonya itu 0,2 mV atau 2 mm, itu juga normal. Kemudian untuk interval PR, di sini saya lihat
itu ada 5 kotak kecil, artinya interval PR itu kurang lebih nilainya 0,20 second, itu artinya normal. Kemudian saya akan menilai morfologi dari QRS kompleks, di mana QRS kompleksnya saya lihat sempit, kemudian juga positif pada lead 1, 2 AVF, itu artinya normal. Kemudian untuk durasi dari QRS kompleks ini saya lihat kurang lebih ada 2 kotak kecil, itu durasinya 0,08 second, artinya normal. Kemudian selanjutnya saya akan menilai bagaimana gelombang key. Nah, gelombang key di sini saya nilai di lead 2 dan juga AVF. Di sini tidak ditemukan adanya key patologis. Untuk durasi key itu kurang dari 0,04 second, di mana itu artinya normal. Kemudian untuk ST segmen di sini saya akan nilai di lead 1, 2 AVF. Di sini di mana didapatkan adanya elevasi dari segmen ST itu pada lead 1, 2, AVL, V2, V3, V4, V5, V6. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menilai gelombang T. Nah, gelombang T itu di sini saya dapatkan kurang lebih 5 kotak kecil, di mana itu nilainya 0,2 second, itu artinya normal. Kemudian untuk amplitudo gelombang T itu saya lihat ada 3 kotak kecil, itu artinya 0,3 mV atau 3 mm, itu normal. Kemudian untuk gelombang U di sini saya tidak menemukan adanya gelombang U. Kemudian untuk interval QT, di sini saya lihat itu kurang lebih ada di jaraknya itu 10 kotak kecil, itu dengan durasi atau nilainya 0,4 second, dimana itu masih normal. Nah, kemudian untuk kesan dari hasil EKG pasien ini adalah pasien mengalami STEMI atau elevasi dari segmen ST, yang dimana itu saya temukan pada lead 1, lead 2, kemudian AVL, V2, V3, V4, V5, dan juga V6, itu ditemukan adanya elevasi dari segmen ST. Kemudian untuk letak dari STEMI-nya itu saya rasa di anterolateral, di mana pada lead 1 dan juga AVL itu ditemukan adanya elevasi dari segmen ST, di mana itu terletak di lateral. Kemudian pada lead V2 sampai V6 itu ditemukan adanya elevasi dari segmen ST, di mana itu terletak di anterior. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah pasien mengalami STEMI. Baik, sekian interpretasi dari hasil EKG dari pasien. Terima kasih atas perhatiannya.